Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Dwi Damayanti dengan NIM 22560017. Di sini saya akan memaparkan materi penelitian. Ini saya ambil dari dosen saya dan saya rangkum kembali. Oke, di sini kita masuk ke slide pertama ya, teman-teman. Oke, di slide pertama itu ada judul, yaitu judulnya Analisis Sentimen Pelanggan Toko Online JDID menggunakan metode Naive Bayes Classifier berbasis konferensi icon emosi. Ini untuk judul penelitiannya ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di slide berikutnya ada abstrak. Abstrak yaitu ekstraksi data teks dari media sosial untuk analisis sentimen. Implementasi Naive Bayes Classifier dengan pembobotan TF-IDF dan konversi icon emosi. Oke, selanjutnya bisa dibaca dengan jelas sendiri ya di PPT yang saya tayangkan ini untuk lebih jelasnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ada latar belakang. Analisis sentimen adalah teknik untuk mengekstrak data teks guna mendapatkan informasi tentang sentimen positif, netral, atau negatif dari pengguna internet dan media sosial. Penggunaan metode Naive Bayes Classifier atau NBC itu bisa dibaca ya dengan jelas di PT yang saya tampilkan ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada text meaning, ada dua. Yang pertama itu text meaning merujuk pada proses penambangan informasi yang dilakukan oleh komputer. Yang kedua itu text meaning juga mencakup proses text processing yang bertujuan untuk menghilangkan noise dalam kalimat dan memastikan data yang digunakan dalam analisis. Sentimen adalah data yang bersih dan konsisten. Oke, kita beralih ke next slide ya guys. Di sini saya menjelaskan untuk sentimen analisis. Sentimen analisis adalah analisis sentimen merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengekstrak data opini, memahami serta mengolah tekstual data secara otomatis untuk melihat sentimen yang terkandung dalam sebuah opini. Kita next slide, yaitu ada sebentar, kita ganti dulu ya slide-nya. Di slide ini ada Naive Bayes Classifier atau NBC. NBC digunakan bersama dengan pembuatan TF-IDF dan fitur konferensi icon emosi untuk mengklasifikasikan sentimen pelanggan menjadi positif, netral, atau negatif. Hasil penelitian penggunaan NBC tanpa fitur yaitu sebesar 96,44%, sedangkan yang fitur pembuatan TF-IDF itu menjadi 98%. Selanjutnya ada metodologi penelitian, ada dua. Yang A itu metodologi penelitian menggunakan metode non-random sampling atau sampel tidak acak. Yang kedua itu metode ini bertujuan untuk mengklasifikasi sentimen positif, netral, atau negatif dari tweet tentang toko JDID. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di dalam PPT yang saya paparkan ini. Oke, kita ke next selanjutnya ya. Selanjutnya ada pemrosesan teks. Ini data dikumpulkan lalu dilakukan pengolahan data berupa teks pre-processing, yaitu scaffolding, converse emoticon, cleansing, text transformation, stopword removal, tokenizing, dan streaming. Itu untuk pembobotan TF-IDF menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada text pre-processing. Itu ada table, bisa dibaca atau dilihat di PPT yang saya tampilkan ini, yaitu ada rangkaian kegiatan pra-pemrosesan teks. Diawali dengan pengubahan bentuk teks menjadi huruf kecil semua ya. Berikut yaitu ada tabel di samping itu ya, bisa dibaca. Untuk lanjutannya kita masuk ke yang
kedua itu masih di text processing. Ini hasil pembobotan dapat terlihat pada tabel berikut ya. Ini tahap selanjutnya untuk yang pertama tadi, dilakukan pembobotan pada term-term yang telah melalui proses streaming, kemudian dihitung bobotnya dengan menggunakan TF-IDF. Bobotnya ditunjuk pada skor yang terhadap frekuensi kemunculan sebuah kata. Kita masuk ke yang B, yaitu pemodelan dengan naive Bayes classifier. Itu ada tabel lagi, bisa dilihat untuk tabelnya. Penghitungan itu ada A, B, dan C. Ini itu A, penghitungan dokumen teks 474 pada kelas positif, mental, dan negatif. Kelas positif ada sebagai berikut, dan untuk yang A dan B, yang B dan C-nya itu ada di slide berikutnya. Oke, ini dan ada B dan C-nya itu. B itu probabilitas prior dari kelas positif, netral, dan negatif, dihitung dengan proporsi dokumen pada tiap kelas. Yang C itu hitung probabilitas posterior dengan bersamaan dari rumus naive Bayes classifier adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dengan angka-angkanya yang sudah saya paparkan ya. Yang C ada evaluasi model. Itu ada tabel lagi, bisa dilihat. Tahap evaluasi model dilakukan dengan menggunakan instrumen conversion matrix dengan hasil sebagai mana terlihat pada tabel tersebut. Dari bentuk matriks yang dipermudah, maka mendapatkan nilai evaluasi model sebagai berikut. Bisa dilihat. Oke, kita ke next slide ya. Untuk slide ini itu masih lanjutan slide yang tadi, karena masih sama-sama evaluasi model. Untuk di slide ini penelitian disimpulkan bahwa metode naive Bayes classifier dengan pembobotan TF-IDF serta dengan fitur konferensi icon emosi memiliki nilai akurat tinggi. Bisa dilihat tabel 5 tersebut ya. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis terpenuhi. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Ini tahap terakhir dari pemaparan PPT saya. Kesimpulan ini yaitu hasil dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Ada 4 ya. Yang satu lagi di slide selanjutnya bisa dibaca di PPT ini yang saya paparkan. Oke, ini nggak saya jelasin karena waktunya tidak cukup. Oke, ini yang keempat, hasil penelitian mendukung hipotesis yang dilakukan dalam penelitian. Nah, kesimpulan ini menegaskan bahwa metode naive Bayes classifier dengan pembuatan TF-IDF, fitur konferensi icon emosi, efektif dalam menganalisa sentimen pelanggan terhadap toko online JD.id dengan peningkatan akurasi yang signifikan ketika fitur tambahan digunakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke slide terakhir. Jika ada saran atau pertanyaan bisa sampaikan kepada saya melalui komen atau ya kayaknya komen aja sih. Karena ini saya upload di YouTube. Atau kepada Bapak dosen saya, yaitu Pak Johan, jika ada kesalahan kata atau ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Oke, terima kasih telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Terima kasih Pak Johan dan semuanya yang telah melihat pemaparan PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.